Pernah sadar nggak sih kalau dunia di sekitar kita sekarang tuh simple banget? Dari logo di HP sampai halaman Google yang kita buka tiap hari, semuanya kan bersih, minimalis, dan langsung ke intinya. Tapi, gimana kalau ternyata filosofi supermodern ini sebenarnya adalah hantu dari masa lalu? Sebuah ide yang lahir lebih dari 100 tahun yang lalu di jalanan Berlin yang super berisik, dan diam-diam ngebentuk cara kita ngelihat dunia sekarang. Coba deh, perhatiin sebentar. Antar muka aplikasi, logo-logo perusahaan, bahkan iklan yang kita lihat, semuanya kayak berlomba-lomba jadi makin simple. Ini bukan kebetulan loh. Ada alasan mendasar kenapa desainer-desainer paling jago di dunia itu kerjaannya justru ngebuang elemen, bukan nambahin. Jadi apa sih rahasianya? Kenapa kurang itu justru jadi lebih? Kita ngelihat ini di mana-mana, setiap hari. Coba pikirin, logo Apple, satu siluet doang yang dikenal di seluruh dunia. Atau halaman utama Google, yang saking kosongnya malah jadi ikonik. Swoosh-nya Nike, sebuah ide tentang gerakan yang ditangkap cuma dalam satu goresan. Bahkan logo FedEx yang kelihatan simple itu nyembunyiin rahasia kecil. Ini semua adalah wujud dari filosofi desain yang sama. Kekuatan ada dalam pengurangan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Akar dari semua kesederhanaan modern itu ternyata bukan dari Silicon Valley. Jawabannya justru membawa kita jauh ke masa lalu, ke sebuah kompetisi desain poster di Kekaisaran Jerman. Ini adalah kisah tentang frustrasi, cat, dan dua batang korek api merah kecil yang nggak sengaja malah memicu sebuah revolusi visual. Oke, untuk memahami ini, kita harus mundur ke Berlin di awal abad ke-20. Coba bayangin jalanan yang penuh sama poster yang tumpang tindih, masing-masing teriak minta perhatian pakai ilustrasi yang rumit, ornamen yang detail, dan tulisan yang panjang. Benar-benar sebuah kekacauan visual. Nah, di tengah kebisingan inilah, sekelompok seniman sadar kalau satu-satunya cara untuk didengar adalah dengan berbisik. Gerakan ini namanya plakat still atau gaya poster. Tujuannya sangat praktis. Di lingkungan yang penuh gangguan, gimana caranya nyampain pesan secepat dan seefisien mungkin? Jawabannya radikal banget. Buang semua yang nggak penting. Sisain aja produknya dan siapa yang bikin. Inilah kelahiran dari sah plakat atau poster objek. Momen aha yang legendaris dari gerakan ini datang dari seorang desainer muda bernama Lucien Bernhard. Dia ikut kompetisi untuk korek api Prester. Desain awalnya tuh ya konvensional banget. Ada meja, asbak, bahkan ada peri-peri asap. Tapi dia ngerasa ada yang salah. Dalam satu momen saking frustrasinya, dia mulai ngecat semua detail yang mengganggu itu, satu persatu. Sampai yang tersisa cuma esensinya, dua batang korek api dan nama mereknya. Tanpa sadar, dia baru aja menciptakan prototipe logo modern. Ini bukan cuma perubahan gaya ya, ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental banget dalam dunia iklan. Tujuannya bukan lagi buat cerita yang panjang dan rumit, tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tanda visual yang kuat dan gampang diingat, yang bisa langsung dikenali sama orang yang lagi jalan cepat. Ini adalah peralihan dari narasi ke identitas. Ide ini kemudian berkembang lebih jauh lagi. Beberapa tahun kemudian, desainer lain, Hans Rudy Ert, ngelakuin sesuatu yang nggak kepikiran buat iklan mobil Opel. Dia ngilangin mobilnya. Yang ditampilin cuma seorang pengemudi yang keren, pakai topi dan kacamata. Pesannya jelas, Opel itu bukan cuma soal produk, ini soal gaya hidup, soal modernitas, kebebasan, dan status. Nah, inilah kelahiran branding gaya hidup. Plakat still sering dianggap cuma fenomena komersial biasa, tapi perannya jauh lebih penting dari itu. Gerakan ini tuh kayak laboratorium, sebuah jembatan krusial yang menghubungkan estetika penuh ornamen abad ke-19 dengan gerakan-gerakan modernis besar yang bakal datang, seperti Art Deco dan Bauhaus. Kita bisa lihat jejak langsung plakat still dalam gaya Art Deco. Plakat still kan udah ngenalin bentuk geometris dan warna yang kuat. Seniman seperti Julius Klinger kemudian menyempurnakannya lewat proses geometrisasi, di mana objek dipecah jadi bentuk-bentuk dasarnya. Estetika yang ramping, terukur, dan terinspirasi mesin inilah yang jadi cetak biru langsung buat gaya Art Deco yang ngetren di tahun 1920-an. Nah, hubungannya dengan Bauhaus ini lebih ke filosofi. Keduanya sama-sama nolak ornamen, tapi alasannya beda banget. Buat plakat still, fungsionalisme itu pragmatis. Bentuk mengikuti penjualan. Desain dibuat simpel karena simpel itu menjual. Sebaliknya, buat Bauhaus, bentuk mengikuti fungsi itu sebuah ideologi yang utopis. Ornamen ditolak bukan karena nggak efektif, tapi karena dianggap nggak jujur. Sisa-sisa dari tatanan sosial lama yang harus dibuang. Peran plakat still di sini krusial banget. Dia jadi semacam bukti konsep di pasar. Dia membuktikan ke dunia kalau estetika yang bersih dan fungsional itu nggak cuma bisa diterima, tapi juga efektif banget secara komersial.
Dengan ngebiasain mata publik sama kesederhanaan di iklan sehari-hari, Plakat Steel secara nggak sengaja nyiapin panggung budaya, bikin ide-ide radikal dari Bauhaus jadi nggak terlalu mengejutkan lagi. Oke, sekarang ayo kita tarik garis lurus dari poster-poster di Berlin 100 tahun lalu ke logo-logo yang ada di kantong kita hari ini. Kita bakal lihat gimana DNA konseptual dari Sash Plakat itu hidup di dalam identitas visual merek-merek terbesar di dunia. Prinsip-prinsip plakat steel ini kelihatan jelas banget di logo-logo modern. Logo Apple itu adalah reduksi radikal dalam bentuknya yang paling murni. Logo FedEx pakai ruang negatif secara jenius buat nyembunyiin panah kecepatan, sebuah ide yang akarnya dari komposisi lapang plakat steel. Bahkan logo IBM yang menjadikan tipografi sebagai gambar, itu juga berutang budi sama idenya Beerhard yang bikin nama merek jadi elemen visual utama. Semuanya kembali ke prinsip yang sama. Jadi, setiap kali Anda ngelihat logo yang bersih dan cerdas, ingat ini, konsep dasarnya itu bukan lahir di era digital, tapi di tahun 1906, dari kebutuhan buat jualan korek api di jalanan yang rame. Ini nunjukin betapa dalamnya akar dari branding visual modern kita. Dan disinilah kita sampai pada lingkaran penuhnya. Hubungan yang paling mengejutkan adalah gimana masalah yang dipecahkan oleh Plakat Steel 100 tahun lalu, itu ternyata masalah yang sama persis dengan yang kita hadapi hari ini. Cuma arenanya aja yang udah berubah, dari jalanan kota ke layar digital kita. Coba deh kita bayangin gini, jalanan Berlin tahun 1910 itu sebenarnya adalah user interface pertama yang super padat informasi. Para pejalan kaki itu ya, user pertama yang kena cognitive overload. Nah, hari ini kekacauan visual yang sama itu pindah ke timeline media sosial kita. Masalahnya persis sama, gimana caranya kita bisa komunikasi efektif di tengah lautan kebisingan. Dan ternyata, solusinya juga sama. Kejelasan instan dari poster objek sekarang jadi ikon aplikasi. Hierarki visual yang kuat sekarang nuntun mata kita ke tombol beli sekarang. Prinsip-prinsip yang lahir dari kebutuhan komersial di jalanan kini udah jadi aturan baku dalam desain digital. Semuanya adalah gema dari Plakat Steel. Tujuan plakat steel buat bikin poster yang bisa dipahami tanpa mikir itu nyambung banget sama mantra utama dari desain pengalaman pengguna modern yang dipopulerkan oleh Steve Krug. Jangan bikin aku mikir. Kebutuhan mendasar akan komunikasi yang efisien dan menghargai perhatian pengguna itu ternyata nggak berubah dari tiang iklan di Berlin sampai layar HP di kantong kita. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Plakat Steel itu bukan cuma satu bab dalam buku sejarah desain. Ini adalah sebuah studi kasus abadi tentang kekuatan dari kejelasan. Dan gemanya terus ngebentuk dunia visual kita dengan cara yang sangat dalam. Jadi, apa aja yang udah kita pelajari? Kita jadi tahu kalau kesederhanaan modern itu punya sejarah panjang, lahir dari kebutuhan praktis. Kita udah melacak DNA-nya yang membentuk logo-logo ikonik. Kita juga paham perannya sebagai jembatan ke modernisme dan gimana prinsip-prinsipnya jadi relevan lagi di era digital. Intinya, pelajaran abadi dari Plakat Steel adalah tentang keberanian untuk menyaring sebuah ide sampai ke esensinya. Jadi, lain kali Anda buka aplikasi, ngelihat sebuah logo, atau bahkan pas lagi jalan di keramaian, coba deh perhatiin lebih teliti. Mungkin Anda bakal ngelihat hantunya Plakat Steel, gema dari dua batang korek api yang berbisik dengan sangat jelas di tengah dunia yang bising. Pertanyaannya adalah, sekarang setelah Anda tahu cara nyarinya, di mana lagi Anda akan menemukannya?